Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Masih kurang semangat. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, apakah sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa kita? Oke, Yohana, silakan maju ke depan. Kita satukan hati kita bersatu dalam berdoa. Bapa yang baik, kami akan mendengar Tuhan Yesus Kristus. Sini Tuhan, kami berkumpul di ruangan kelas kami dan tidak sehat dengan takut suatu apapun. Bapa yang baik, di siang hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami yaitu proses ajar mengajar. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima pembelajaran tersebut. Ya Tuhan, segala aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sekali. Di dalam anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Sekarang ibu cek dulu kehadirannya ya. Ya, Bu. Bunga, Gabriel, Hadir, Bu. Dian, Manganda, Hadir, Bu. Fitri, Gita, Esron, Hadir, Bu. Irwan, Hadir, Bu. Isabella, Joyce, Jose, Hadir, Bu. Joshua Siambing, Hadir, Bu. Joshua Sitangga, Hadir, Bu. Joshua Simanjunta, Krisman, Hadir, Bu. Mardongan, Hadir, Bu. Mas Tauli, Meli, Murdani, Hadir, Bu. Sakit, Ya. ada suratnya, Hadir, Bu. Nathanael, Hadir, Bu. Natasha, Nia, Rahel, Rainer, Hadir, Bu. Raymond, Reja, Hadir, Bu. Rivaldi, Hadir, Bu. Siska, Talenta, Wilson, Winda, Wirnando, Hadir, Bu. Yohana, Rebecca, Gabriel, Nagyosa. Oke, berarti tinggal satu yang enggak ada ya, semoga nggak bisa. Sekarang kita masuk ke dalam perangkat kecerdasan artifisial. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan perangkat kecerdasan artifisial, sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Menurut kalian, apa itu kecerdasan artifisial? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oke, Mas Tauli, silakan berdiri. Kecerdasan artifisial merupakan teknologi yang memiliki kemampuan pemecahan masalah layaknya manusia. Dengan adanya kecerdasan artifisial ini, manusia dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan fleksibel. Contohnya dengan menggunakan komputer, handphone, dan lain sebagainya. Dengan adanya handphone, manusia dapat menyelesaikan pekerjaannya lewat handphone tersebut, baik itu dengan bertelepon dan lain sebagainya. Oke, itu kalau menurut si Mas Tauli, kita berikan apresiasi. Kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan di mana itu mengenai teknologi yang bisa meniru seperti manusia, bisa mengambil suatu keputusan. Mengambil keputusan itu kalau kecerdasan artifisial. Jadi contoh atau yang mengenai kecerdasan artifisial ini itu ada yang pertama GPT-I. Ini sudah pernah kalian gunakan? Sudah, Bu. Apa lagi? Gigi. Apa lagi? Meta AI. Meta-I. Apa lagi? Dipsy. Apa lagi? Gemini. Apa lagi? Baru ada lagi yang Copilot. Copilot itu bawaan dari Microsoft. Kalau Dipsy itu dari Cina. Kalau GPT-I dia berbatas. Jadi kita harus login baru melakukan pembayaran. Dari yang keenam ini, mana yang sudah pernah kalian gunakan? Gigi. GPT sama Meta-I. Gemini. Jadi kalau Copilot sudah pernah digunakan? Belum. Copilot ini bawaan dari Microsoft, jadi dia udah langsung ada di laptop kita masing-masing. Dari kecerdasan
apa yang sudah pernah kalian buat? Apa yang sudah pernah kalian gunakan menggunakan AI? Aplikasi apa? Oh, silakan si Joshua coba jelaskan dulu. Kita lihat dia menggunakan DID. Oke, kita perhatikan apa yang sudah dibuat teman kita. Baik, sebelum saya memulai langkah-langkah untuk menjalankan atau menggunakan aplikasi DID, saya pertama menjelaskan apa itu aplikasi DID. Di mana aplikasi DID atau Live Portrait atau Speaking Portrait adalah sebuah perusahaan teknologi yang berasal dari Israel yang mengembangkan layanan AI untuk membuat, mengedit, dan menganimasikan wajah serta video, di mana foto diam bisa dibuat seolah berbicara dengan menambahkan suara dan teks. Nah, di sini saya akan membuat langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi DID. Nah, pertama kita masuk ke web atau aplikasi DID. Nah, inilah tampilan aplikasi DID. Nah, untuk memulai aplikasi DID ini kita perlu memasukkan akun Google atau memasukkan password kita. Berhubung saya sudah pernah menggunakan aplikasi DID ini, saya tidak perlu memasukkan password atau akun Gmail saya. Nah, kita mengklik Start Free Trial. Nah, aplikasi DID akan menampilkan tampilan seperti ini. Kemudian aplikasi DID ini berguna untuk mengubah foto menjadi video berbicara. Nah, saya akan membuat contoh. Saya akan mengklik avatar. Saya akan mengupload foto. Nah, fotonya adalah ini. Jadi dia berubah foto, tapi bisa menjadi berbicara. Nah, ini adalah foto yang saya upload tadi. Di sini kita bisa mengklik use this avatar untuk membuat fotonya menjadi video berbicara. Nah, di sini kita bisa mengedit foto ini menggunakan elemen-elemen yang sudah tersedia pada fitur aplikasi DID. Pertama, kita bisa mengubah emosi atau ekspresi wajah dari suatu foto tersebut. Saya akan mencoba mengklik ekspresi senang. Nah, di sini saya akan mengedit sedikit. Nah, di aplikasi DID ini juga kita bisa mengubah backgroundnya. Kita mengklik background. Nah, elemen-elemen backgroundnya tampak seperti ini. Contohnya saya akan mengklik background yang ini. Nah, fotonya akan tampil seperti ini. Selanjutnya untuk membuat foto tersebut menjadi berbicara, kita bisa menambahkan skripnya. Contohnya saya akan membuat teksnya belajar informatika. Nah, ini adalah tampilannya. Selanjutnya saya akan mengklik generate video. Generate. Nah, kita tunggu proses loadingnya. Kita mengklik. Fotonya akan tampil seperti ini. Saya akan mengulanginya.
Nah, begitulah tampilan untuk menggunakan aplikasi DID. Oke, kita berikan apresiasi untuk jadi dia berupa foto. Setelah kita masukkan foto, terserah apa instruksi yang mau kita buat. Apakah dia mau kita buat ekspresinya senang, sedih, baru dia bisa berbicara, bergerak jadinya foto yang kita masukkan tadi. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau menampilkan mengenai kecerdasan artifisial? Oh, silakan. Di sini dia menggunakan apa yang mau ditampilkan Serayan ini? Apa yang akan kau tampilkan lain? Canva. Jadi Canva AI. Dia menggunakan Canva. Mungkin melakukan tugas atau pekerjaan kita sudah sering menggunakan Canva. Seperti apa Canva itu? Canva beda dengan PowerPoint. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Canva terlebih dahulu. Canva adalah salah satu aplikasi populer dengan fitur AI yang bisa digunakan untuk mengedit foto, menambahkan elemen-elemen yang dapat digunakan secara gratis. Kemudian Canva ini dapat digunakan untuk pemula atau profesional yang digunakan antar muka. Saya akan menjelaskan sedikit kelemahan dan kelebihan Canva ini. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kelebihan Canva. Canva mudah digunakan. Kemudian kelebihan yang kedua adalah Canva memiliki banyak template dan banyak elemen-elemen yang dapat kita gunakan. Template-nya seperti banyak template presentasi, CV dan lain sebagainya yang kemudian elemen-elemennya seperti ikon, gambar dan lain sebagainya. Kemudian Canva ini fleksibel. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kekurangannya. Kekurangan Canva ini adalah harus terhubung dengan internet atau harus secara online. Kemudian adanya fitur-fitur berbayar. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Pertama kita membuka aplikasi Canva. Selain bisa di-download, Canva ini juga bisa ada websitenya, jadi bisa tidak perlu di-download. Di sini terdapat berbagai fitur, yaitu kita bisa melihat ada desain grafis, ada pengeditan foto, video, dan animasi. Kemudian terdapat berbagai saya biasanya menggunakan Canva untuk membuat suatu presentasi, slide presentasi seperti ini. Di sini terdapat berbagai elemen-elemen. Bisa kita lihat teman-teman. Gambar-gambar ini bisa gambar-gambar ini bisa diambil melalui berbagai elemen-elemen. Saya menunjukkan berbagai slide yang biasanya saya Ini adalah beberapa tugas atau proyek yang sudah dia kerjakan menggunakan Canva. Mungkin kita juga sudah pernah menggunakan Canva untuk tugas atau presentasi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kita berikan apresiasi. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita mengenai perangkat kecerdasan artifisial. Mengenai perangkat kecerdasan artifisial. Perangkat. Apakah sudah pernah mendengar perangkat? Apa itu perangkat itu?
Apa sudah pernah mendengar kata perangkat? Sudah. Perangkat kecerdasan artifisial. Perangkat itu merupakan alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan atau melakukan fungsi tertentu. Itu perangkat. Jadi perangkat kecerdasan artifisial ini, di mana perangkat keras dan perangkat lunak yang meniru keadaan manusia untuk mengambil suatu keputusan. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk materi saat ini yaitu menjelaskan mengenai pengertian perangkat kecerdasan artifisial. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis perangkat artifisial. Apa saja perangkat-perangkat mengenai artifisial itu? Tadi Ibu sudah jelaskan mengenai perangkat kecerdasan artifisial, yaitu perangkat keras dan lunak yang mendukung kecerdasan buatan untuk meniru, untuk mengambil suatu keputusan. Enggak? Hardware atau perangkat kerasnya itu berupa sensor, berupa kamera, mikrofon, prosesor, AI. Kalau softwarenya, software NLP, computer vision, machine learning, itu kalau di software. Coba kita lihat ke jenis-jenis perangkat AI. Jenis-jenis perangkat AI di dalam smartphone dengan asisten virtual Google Assistant, Siri, Alexa. Jadi kalau yang smartphone ini kita bisa menggunakan, misalkan kita buat suara, dia langsung mengarahkan apa yang mau kita cari, gitu. Di smartphone juga, misalkan di kamera AI, dia di bagian kameranya dia sudah otomatis menyesuaikan cahayanya. Apakah dia membuat flash secara otomatis dia? Itu kalau di smartphone. Di smart home device, misalkan di smart home device itu lampu pita, dia kita buat dengan misalkan sensor berupa suara, nyalakan lampu dia otomatis nyala. Itu tadi kalau di bagian smartphone device. Smart speaker dan smart CCTV. Smart speaker sama juga apabila kita arahkan dengan suara. Smart CCTV dia fokus mengarahkan bagaimana gerakan atau setiap tindakan yang kita buat. Dia direkam di smart CCTV. Di transportasi, mobil otonom, GPS berbasis AI, dia bisa diarahkan, atau mobil otonom itu mobil yang bisa bergerak dengan sendirinya. Itu kalau mobil otonom. Di GPS berbasis AI, di GPS mungkin kita sudah sering menggunakan GPS, mengarahkan kemana tujuan kita, apa yang mau kita capai, kemana tujuan kita. Jadi di transportasi tambahannya ada juga e-tol. Dia otomatis menggunakan kartu, dia udah terbuka, dia udah otomatis terbuka. Oke, di bagian kesehatan, dia ada diagnosa medis. Misalkan setelah kita melakukan ronsen, dia membaca penyakit apa yang di dalam tubuh kita, apa penyakit kita. Itu kalau di bagian kesehatan, diagnosa. Udah? Contoh penerapan AI. Contoh penerapan AI seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu di smartphone face unlock untuk mengunci atau membuat kata sandi dalam handphone kita. Jadi dia dikenali dulu wajahnya, apakah kita senyum atau bentuk wajah bagaimana supaya bisa membuka kunci dari handphone kita. Google Translate itu sudah biasa juga kita gunakan. Yang tadi, yang ini sudah dijelaskan, smartphone menyalakan lampu, itu tadi menggunakan sensor. Sama dengan juga yang mengenai AC. Mengenai AC, apabila suhunya atau sensornya segini, dia otomatis
dia otomatis juga mengenai yang satu lagi mengenai AC. Jadi dia pada suhu misalkan 30 dia naik atau turun, dia langsung otomatis diatur oleh sensornya. Ini tadi udah aplikasi Max, udah sama kesehatan mendeteksi penyakit. Dampak penggunaan air. Apa saja dampak penggunaan air yang bisa kita lihat secara positifnya, yaitu yang positifnya coba baca dulu Mas Toli. Efisiensi, inovasi, mempermudah pekerjaan. Iya, efisiensi, inovasi, mempermudah pekerjaan. Jadi kita tidak menggunakan banyak anggota lagi atau orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan kita, karena sudah mempersingkat waktu pekerjaan juga. Bagian negatifnya baca dulu Joshua Sitanggang. Privasi, ketergantungan, hilangnya pekerjaan tertentu. Iya, privasi, ketergantungan. Jadi kita apa saja mau kita kerjakan, udah ini aja bisa. Ini bisa menyelesaikan, AI bisa menyelesaikan. Jadi ketergantungan sama hilangnya pekerjaan. Jadi tidak membutuhkan banyak orang lagi untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu. Itu kalau dampak penggunaan AI. Oke, setelah Ibu jelaskan tadi mengenai perangkat kecerdasan artifisial yang sudah kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, coba kalian diskusikan. Apa dampak perangkat AI bagi kehidupan sehari-hari, bagaimana peran AI dalam pendidikan di masa depan, sikap apa yang harus kita miliki terhadap perkembangan AI. Di sini Ibu sudah membagi kelompok. Coba kalian diskusikan mengenai refleksi berikut. Coba kalian kerjakan. Yang sudah siap akan Ibu suruh untuk menjelaskan ke depan. Oke, sesuai dengan waktu yang sudah diberikan, Ibu rasa sudah siap dikerjakan. Kelompok yang maju, kelompok yang akan maju itu coba siapa yang mau menjelaskannya? Kelompok siapa mau maju menjelaskan mengenai diskusi yang barusan? Oke, si Dian, kelompok Dian. Silakan maju 3 orang aja. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kami sudah membahas mengenai apa dampak negatif dan positif perangkat AI bagi kehidupan sehari-hari. Ya, dampak positifnya yaitu meningkatkan efisiensi kerja melalui asisten virtual. Kemudian kemudahan akses informasi melalui mesin pencari berbasis AI. Kemudian personalisasi layanan atau rekomendasi film, musik, belanja online sesuai dengan minat. Kemudian mendukung kesehatan yaitu memantau pasien dan pengembangan obat. Kemudian transportasi lebih aman dan praktis. Lalu meningkatkan kreativitas membuat desain, musik, tulisan, dan kode program. Kemudian yang menjadi dampak negatifnya adalah hilangnya lapangan pekerjaan tertentu, ketergantungan berlebihan, ancaman privasi seperti data pribadi yang disalahgunakan, dan kurangnya interaksi manusia, serta maraknya penipuan. Yang nomor 2, bagaimana peran AI dalam pendidikan masyarakat? AI bisa menyelesaikan materi sesuai kemampuan, gaya belajar, dan kecepatan setiap siswa sebagai atau guru virtual dan asisten belajar, meningkatkan asas pendidikan atau online learning. Setelah menjawab pertanyaan nomor 3, sikap apa yang harus kita miliki terhadap perkembangan AI? Yang pertama adalah sikap bijak. Kita harus menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti akal dan tanggung jawab pribadi. Yang kedua adalah rasa ingin tahu. Terus belajar dan memahami cara kerja AI agar tidak tertinggal dan bisa menggunakannya dengan benar. Yang ketiga adalah etika dan tanggung jawab. AI bisa disalahgunakan, maka penting memiliki nilai moral agar tidak memakai AI untuk mencontek, menyebar hoax, dan melanggar hak orang lain. Dan yang terakhir adalah krisis dan kreatif. Jangan langsung percaya semua yang dihasilkan oleh AI. Kita perlu menyaring, memeriksa, dan mengembangkan informasi secara mandiri.
Oke, kita berikan apresiasi. Kelompok dari satu lagi kelompok yang mau memberikan hasil diskusinya. Oh, maju. Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Apa dampak perangkat air bagi kehidupan sehari-hari? Dampak negatif, gelapnya pekerjaan, masalah kepastian keamanan, bias algoritma, ketergantungan berlebihan. Dampak positif, peningkatan efisiensi dan produktivitas, analisis data yang lebih baik, peningkatan keamanan, membantu kebutuhan khusus. Nomor 2, bagaimana peran AI dalam pendidikan dan sopan, berfokus pada personalisasi pembelajaran, otomatis tugas, peningkatan aksesibilitas, pengembangan alat bantu pelajaran interaktif seperti tutorial, virtual, dan umpan balik berbasis data. Saya akan menjawab apa yang harus kita miliki dalam penggunaan AI untuk meningkatkan literasi digital agar dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan produktif. Oke, kita berikan apresiasi untuk kelompok mereka. Apa dampak perangkat AI bagi kehidupan sehari-hari? Tadi sudah dijelaskan kelompok yang maju. Ada itu dampak negatif sama dampak positifnya. Dampak negatifnya mungkin akan mengurangi pekerjaan atau mengurangi ruang pekerjaan. Dampak positifnya, dampak positif dari AI itu jadi mempersingkat atau cuma melakukan suatu pekerjaan. Bagaimana peran AI dalam pendidikan di masa depan? Jadi peran AI itu di masa depan itu sangat penting. Jadi lebih cepat untuk melakukan suatu tugas atau suatu dokumen atau berbagai tugas yang kalian dapatkan dari guru kalian. Sikap apa yang harus kita miliki dalam perkembangan AI? Itu sikap yang pertama itu tadi literasi. Jadi tidak semua yang di AI itu, tidak semua dalam AI itu tinggal kita copy paste. Harus kita literasi dulu, kita baca atau kita pilih yang mana mau kita ambil, yang mana mau kita perbaiki. Itu untuk sikap yang perlu dalam perkembangan AI. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, perangkat AI mencakup hardware dan software, jenisnya smartphone, transportasi, dan kesehatan. AI memberikan manfaat besar tetapi juga tantangan. Yang ketiga, inilah tadi, kita perlu bijak dalam menggunakan teknologi AI. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita untuk hari ini. Oke? Untuk hari ini sampai di sini pembelajaran kita mengenai perangkat kecerdasan artifisial. Jadi untuk minggu depan kita sudah masuk dalam profesi apa saja di dalam kecerdasan artifisial. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Untuk minggu depan atau di rumah silakan dibaca materi apa saja profesi mengenai kecerdasan artifisial. Oke? Ibu rasa cukup sampai di sini materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya ditutup dengan doa. Siapa ya? Oh, si Mang Andes, silakan. Lanjutkan hati kita dalam doa. Ya Tuhan, kalau kami berkata dalam mencari surga, puji syukur kami atas berkat ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan anugerah dan baik kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah dan rahmat-Mu yang telah memberikan kepada kami. Kami sudah selesai belajar ya Tuhan, karena berikanlah kami belajar hari ini dapat menjadi bekal kepada kami pada hari yang akan datang. Ya Tuhan, berkatilah guru kami mengajarkan kami sekolah kami ini, berikanlah kepada mereka kesehatan dan panjang umur supaya mereka sehat dalam mengajari kami anak didiknya. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Mensucikan kami agar tidak terhalang permohonan kami kepadamu. Terima kasih sempurnakanlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siap.